Halo guys, ketemu lagi bareng gue Wim. Kali ini gue akan berbicara tentang apa itu jam daily beater. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Wim dari channel Horology Brothers. Kali ini seperti yang gue katakan tadi di awal, gue akan berbicara tentang jam daily beater. Apa itu jam daily beater dan kriterianya apa aja. Quick words check, hari ini gue pakai daily beater gue, Tudor Black Bay 58. Ini baru aja gue dapetin kurang lebih 2 bulan yang lalu dan ini udah jadi daily beater gue sehari-hari. Oke, berbicara mengenai daily beater, apa sih sebetulnya daily beater itu? Daily beater itu bisa dikatakan sebagai jam yang kalian gunakan paling banyak sehari-hari. Jadi jam yang paling banyak mendapatkan waste time di tangan kalian. Setiap orang tentunya memiliki daily beater yang berbeda-beda dan tiap preferensi orang pun masing-masing berbeda-beda. Jadi menurut gue, jam daily beater setiap orang itu tergantung kebutuhan dan kegiatan dan pekerjaan mereka sehari-hari. Oke guys, jadi jam daily beater sudah pernah kami bahas di video kami sebelumnya, nanti gue tunjuk di atas ini. Nah, menurut gue jam daily beater ini memiliki beberapa kriteria guys. Kalau sekarang gue akan menyampaikan 4 kriteria utama apa aja yang bisa kalian jadikan acuan dalam menjadikan suatu jam itu daily beater. Oke, yang pertama jam daily beater itu menurut gue harus akurat. Jadi kalau kalian memiliki jam yang tidak akurat ya menurut gue nggak ada gunanya juga kalian jadi daily beater. Masa dalam kehidupan sehari-hari jam kalian nunjukin jam yang salah. Tapi menurut gue kalau misalnya jam kalian sudah sangat akurat itu udah memenuhi syarat utama untuk menjadi jam daily beater. Sebetulnya jam yang paling akurat banget itu adalah jam quartz. Jadi jam yang pakai baterai, getaran kristal quartznya sudah pasti 1 detik, setiap detik dia berputar tuk 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 gitu. Itu jam yang paling akurat. Nah, permasalahannya timbul di jam mekanik nih guys. Di jam mekanik itu rata-rata kalau misalnya bagus, menurut gua maksimal dia memiliki perbedaan detik 1-2 detik dalam seharinya. Itu kalian harus jadikan patokan untuk menunjukkan bahwa jam kalian akurat apa enggak. Oke, yang kedua, seperti misalnya jam ini, jam gua yang gua pakai jadi daily beater, jam Black Bay 58, itu adalah jam diver. Nah, ini berkaitan dengan kriteria yang kedua nih. Jadi kriteria yang kedua menurut gua kalian harus memilih jam yang memiliki water resistant kurang lebih minimal 100 meter. Kenapa gue bilang 100 meter? Karena dengan kedalaman 100 meter itu kalian bisa gunain jam kalian ini untuk apa aja dengan kegiatan yang bersentuhan dengan air, misalnya berenang, cuci tangan, atau beberapa dari kalian yang seneng mandi pakai jam, itu sudah aman banget. Nah, kenapa gue seneng Diver's Watch? Diver's Watch itu rata-rata memiliki kedalaman sampai 200 meter dia tahannya. Jadi kalau kalian pakai dalam kegiatan sehari-hari, misalnya kehujanan atau nggak sengaja nyemplung, itu jamnya aman banget. Beda dengan jam-jam chronograph. Beberapa jam chronograph bahkan hanya bisa sampai kedalaman 30 meter. Jadi itu agak riskan kalau misalnya dipakai dalam berenang atau misalnya kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk cuci tangan. Jadi tetap harus perhatikan water resistant di jam kalian. Oke, yang ketiga adalah menurut gua dari segi kenyamanan. Jam daily beater itu harus nyaman banget kalau kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari guys. Gak enak rasanya kalau kalian pakai jam yang mungkin terlalu berat atau terlalu tebal atau juga mungkin susah dicuci. Kenapa gue bilang susah dicuci? Pertama nih, jam daily beater itu kita gunakan dalam kondisi sehari-hari, terutama di Indonesia iklimnya panas membuat kita sering berkeringat. Kalau jamnya nggak bisa dibersihkan itu pasti nggak nyaman jadinya. Juga menurut gue jam jangan terlalu tebel. Jam yang terlalu tebel atau terlalu berat itu membuat kalian gerakin tangannya kayak ada bebannya gitu. Jadi jam yang menurut gue sempurna banget itu adalah jam yang nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga, dan size-nya dan beratnya tuh nyaman banget di tangan. Gue juga menyarankan untuk dijadikan jam daily beater itu jam yang rantainya stainless steel dari besi. Jadi itu akan membuat kalian juga lebih robust, lebih kuat lah dia jam ini untuk disiksa. Juga kalau misalnya sampai suatu saat terkena sesuatu, misalnya ketumpahan makanan atau dan lain-lainnya, bisa kalian cuci.
Rubber juga oke sih, bisa kalian cuci juga. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan jam yang leather strap, itu lama-lama keringat kalian akan numpuk di sana. Leather strapnya lama-lama bisa mengalami penurunan kondisi. Juga kalau misalnya kalian mau cuci, jam leather strap itu agak susah kalau kalian mau cuci. Oke, yang keempat, menurut gua jam daily beater itu jangan kalian pilih jam kalian yang paling mahal. Kenapa guys? Karena menurut gua kalau misalnya kalian menggunakan jam kalian yang paling mahal, pasti kalian ada rasa was-was atau nggak tenang saat memakainya. Karena, aduh, ya sayang, jam kalian yang paling mahal kalian siksa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut gue jam daily beater itu bener jam yang ya harganya nggak usah mahal, terlalu mahal banget. Bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa rasa was-was atau rasa khawatir, dan bisa kalian siksa. Jadi kalian nggak terlalu care banget misalnya kalian mau melakukan kegiatan apa gitu, jadi kalian hati-hati banget supaya jam tangannya nggak kegores, supaya jam tangannya nggak boleh kepentok atau segala macam. Itu bukan khasnya jam daily beater guys. Jam daily beater itu jam yang kalian bisa siksa, kalian pakai dalam segala macam kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Makanya gue seneng banget sama jam gue yang ini, karena Tudor Black Bay 58 ini kristalnya udah sapphire kristal. Jadi kalau misalnya beberapa jam yang kristalnya masih dari acrylic atau dari hexalite atau hard like kristal, itu dia lebih gampang untuk terjadinya lecet atau gores. Sementara jam-jam yang dengan sapphire kristal itu dia tahan banget sama goresan. Sekarang jam-jam sekarang yang lumayan middle low, nggak terlalu mahal, itu juga rata-rata sudah dengan sapphire kristal guys. Jadi saran gue kalau misalnya kalian memang ya budgetnya nggak terlalu banyak, budgetnya terbatas, tapi kalian mau dapetin jam dengan kualitas baik banget, kalian bisa lihat di channel nih, gue kasih linknya, channel Horology Story yang membahas jam-jam micro brand. Nah, jam-jam micro brand itu sudah sangat bagus, movementnya oke, dan rata-rata kristalnya dari sapphire kristal. Jadi kalian bisa siksalah jam itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, itu aja menurut gua apa itu daily beater dan apa aja karakteristiknya. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam memilih jam yang kalian gunakan untuk daily beater. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Gue senang banget kalau juga kalian mau tulis di komentar di bawah apa aja kriteria kalian dalam mendapatkan jam daily beater dan apa jam daily beater kalian. Oke, see you guys.